Hey teman-teman, aku mau cerita pengalaman menarik nih tentang rencana trekking ke gunung yang bikin merinding. Jadi waktu itu, aku dan teman-teman lagi excited banget karena liburan sekolah udah di depan mata. Seperti kebanyakan remaja, kita mulai browsing-browsing tentang destinasi liburan yang seru. Ada yang ngusulin ke pantai, ke mall, sampai staycation. Tapi somehow, kita semua sepakat kalau mau coba pengalaman yang beda. Setelah diskusi panjang di kantin sekolah, akhirnya kita mutusin buat naik gunung. Awalnya semua berjalan lancar. Kita mulai nyusun rencana. Dari pilih gunung mana yang cocok buat pemula, cari info soal peralatan yang dibutuhin, sampai nentuin tanggal yang pas. Aku, Dina, Reza, dan Andi, kita berempat udah super semangat buat petualangan pertama ini. Tapi, hal-hal aneh mulai terjadi pas kita deeper into planning. Waktu kita lagi diskusi di rumah Dina, tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Padahal rumahnya di lantai 2. Pas dicek, nggak ada apa-apa. Terus, setiap kali kita bahas soal rute pendakian, entah kenapa, HP kita selalu lowbat bareng-bareng. Padahal barusan di chart. Yang paling creepy, waktu kita browsing foto-foto gunung yang mau kita daki, ada satu foto yang bikin kita semua merinding. Di foto itu, kelihatan ada bayangan sosok tinggi besar di antara pepohonan. Awalnya kita pikir cuma efek cahaya. Tapi pas di zoom, detail wajahnya kelihatan jelas banget. Dina mulai cerita kalau neneknya pernah bilang, sebelum naik gunung harus minta izin dulu sama penunggunya. Katanya, kalau planning aja udah diganggu, bisa jadi ini pertanda kita harus lebih hati-hati atau bahkan mengurungkan niat. Kita mulai mikir ulang. Bukan karena takut, tapi lebih ke respek sama alam dan penghuninya. Akhirnya, kita mutusin buat tunda dulu rencana pendakian ini. Mungkin ini juga pembelajaran buat kita, bahwa di Indonesia, hubungan antara alam dan dunia mistis itu masih sangat kental. Yang paling penting, pengalaman ini ngajarin kita kalau dalam merencanakan sesuatu, kadang ada hal-hal di luar logika yang perlu kita pertimbangkan juga. Mungkin next time, kita bakal lebih siap, baik secara fisik maupun mental. Dan pastinya, kita bakal lebih menghormati setiap aspek dari petualangan yang mau kita jalani. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah ngalamin kejadian serupa waktu planning naik gunung?